Ada pernyataan satu, Netanyahu akan diganti. Kedua, ada pernyataan bahwa Israel itu negara kecil, kalau bukan Amerika yang backup, kamu tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi seperti menenangkan negara-negara Teluk juga yang ingin menghentikan perang ini, menenangkan Iran dan menenangkan banyak pihak. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila, gila, gila. Lagi dan lagi pengamat abal-abal di Konoha seperti Bu Ita ini ngomong tidak berdasar. Dia mengatakan bahwa Donald Trump akan mengganti Netanyahu. Padahal gak ada datanya. Mana datanya coba? Bahkan Bu Ita ini pernah ngata-ngatain atau diduga merendahkan Bu Monik pada saat debat. Jadi Bu Ita ini nggak cocok sebagai dosen ya. Ngomongnya tuh asal gitu ya, asal nyablak gitu. Saya bingung banget ya, kenapa sih ya sekelas dosen bisa seperti ini? Ngasal gitu ya. Saya tuh nggak sudi ya kalau ada dosen saya seperti ini ya, berpihak gitu ya. Jadi pengamat di Konoha itu macam Bu Ita ini, aduh parah banget. Ya dia berpihak pada yang seiman gitu ya, seagama. Padahal ya kalau saya nanya nih ya sama pendukung Iran misalnya, ya mana datanya gitu? Ketika Bu Ita mengatakan bahwa Donald Trump akan mengganti Netanyahu, mana datanya? Apakah Netanyahu pernah direncanakan oleh Amerika mengganti posisinya gitu? Nggak ada kan? Mana coba? Coba kasih data coba. Data yang ilmiah tapi ya. Kenapa harus data yang ilmiah? Data yang ilmiah itu tidak berpihak. Data ilmiah itu bukan opini. Data ilmiah itu diteliti oleh lembaga penelitian yang independen atau yang punya kredibilitas yang tinggi atau bisa dipercaya, punya integritas gitu, punya kejujuran. Makanya kita butuh data yang ilmiah, ya. Jadi Bu Ita ini gak ada datanya, mana datanya coba? Menurut data dari Reuters ya, saya akan bantah pakai data ya. Saya tidak asal mangap di video ini ya. Ya, semua yang saya katakan di video ini ya, ada datanya. Saya tidak seperti pengamat abal-abal di Konoha. Ya, sedikit-sedikit mereka asal mangap gitu ya. Asal nyerocos gitu ya. Saya anak udel gitu ya. Jadi berdasarkan data dari Reuters ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Reuters. No. Reuters mengatakan nggak ada data yang mengatakan bahwa Donald Trump itu mengganti Netanyahu. Nggak mungkin Amerika bisa mengganti Netanyahu. Karena itu dua negara yang berbeda. Artinya, Israel itu bukan provinsi Amerika. Kecuali Israel itu provinsi Amerika, ya boleh-boleh aja. Tapi data mengatakan, iya lagi-lagi kita bicara by data. Ya, data mengatakan, ya Times, ya kemudian Bloomberg, Reuters dan sebagainya mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Donald Trump itu adalah mungkin Netanyahu itu tidak akan mencalonkan lagi karena sebentar lagi mau pemilihan. Artinya Trump itu tidak mengganti Netanyahu dan tidak bisa mengganti Netanyahu gitu. Tapi ini sengaja diglorifikasi, dipelesetkan karena apa? Karena supaya menghibur diri gitu ya. Menghibur pendukung Iran. Oh, pendukung Iran itu kan gundah gulana. Kenapa? Ayatullah Ali Khamenei Modiar gitu. Ya, pemimpin Iran sudah tewas sehingga mereka gundah gulana, merana, menangis, meratapi nasib, meratapi hidup ya. Sehingga mereka mencari-cari gitu ya kelemahannya, kelemahan daripada Israel. Ya sedikit pun ya sedikit saja gitu kelemahan daripada Israel. Mereka akan korek-korek terus gitu ya. Jadi pengamat abal-abal seperti Bu Ita ini jangan didengerin gitu. Dia hanya berpihak pada yang seiman, seagama. Dia nggak peduli dengan data, nggak peduli dengan netralisasi gitu. Artinya gini, pengamat itu ya harus netral, nggak boleh berpihak. Ya pengamat itu nggak boleh bawa-bawa agama. Apaan bawa-bawa agama? Ngaco. Jadi gini, ya, ya ini berkali-kali saya mengatakan, manusia itu punya bias. Kita dalam beragama punya bias. Artinya kita itu lebih memilih yang seiman daripada yang beda iman kan. Sama seperti Bu Ita ini. Saya yakin dia tuh lebih memilih atau membela Israel, sorry bukan Israel, Iran dan Gaza. Kenapa? Karena seiman. Dari pakaiannya udah kelihatan kok, ya kan? Dari cara berpakaian sudah kelihatan, dia pasti berpihak dong. Nggak mungkin dia bisa netral ya. Orang sudah pakaian seperti itu, ya, ya kan?
orang sudah pakai bentuk kepala seperti itu, ya pasti berpihak sama Iran dong. Ya, itu sebenarnya bius daripada seiman. Ya, bius daripada seagama seperti itu. Memabukkan sekali ya bius daripada seiman dan seagama. Kalau seagama, seiman, kita akan bela mati-matian. Kalau beda iman, kita akan mengatakan, oh, itu bukan urusan kita gitu. Ya, jadi pengamat di Konoha itu membela Iran itu karena seiman. Nggak ada alasan lain. Kalau Iran itu mayoritas beragama Konghucu, nggak bakal dibelain. Ngapain? Ngapain coba? Ngapain? Nggak bakal dibelain. Ya, kalau Iran mayoritas beragama Konghucu, nggak mungkin. Itu sungguh nggak masuk akal. Ya, lagi-lagi karena seiman. Seiman dibela-belain, yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Ya, karena ya itu sebenarnya pengaruh daripada seiman, seagama gitu ya. Ya, harusnya kan pengamat itu nggak boleh bawa-bawa agama. Tapi permasalahannya mereka itu bawa agama. Padahal ya, walaupun kita seiman dengan Iran, kita tuh dipecundangi sama Iran. Buktinya apa? Buktinya kapal tanker Pertamina masih ditahan tuh di Selat Hormuz. Nggak bisa lewat. Ya, itu pada faktanya. Ya, nggak bisa ditahan. Karena apa? Karena ya kita dianggap itu tidak seiman gitu. Ya, nggak, kita nggak dianggap teman sama Iran. Kita tuh dianggap membela Amerika. Amerika menganggap bahwa kita membela Iran. Jadi kita tuh posisinya itu seperti dicurigai terus gitu ya. Konoha itu kan dicurigai terus. Netral itu artinya lu ya wajib dicurigai gitu. Ya, nggak ada yang namanya netral sebenarnya. Dalam geopolitik itu nggak boleh netral. Harus mengambil tindakan. Kalau nggak, kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat untung. Ya, kalau kita misalnya nih ya berpihak pada Amerika, terang-terangan berpihak pada Amerika, berpihak pada sekutu, ya bisa aja kapal tanker Pertamina itu bisa dilewatin ya, dari Selat Hormuz. Ya, geopolitik itu nggak boleh berpihak. Maksudnya nggak boleh ini guys ya, nggak boleh polos-polos amat gitu. Ya, harus berpihak dong ya. Geopolitik itu kita harus berpihak pada yang lebih menguntungkan. Yang lebih menguntungkan itu adalah membela Amerika daripada membela Iran. Itu pada faktanya. Itu pahit tapi pada faktanya dari sudut pandang geopolitik seperti itu. Geopolitik itu nggak boleh bawa-bawa agama, nggak boleh bawa kupluk, nggak boleh bawa-bawa hijab gitu, nggak boleh. Ya, siapa yang paling menguntungkan itu yang kita bela. Kenapa Arab Saudi membela Amerika? Ya karena itu lebih menguntungkan, itu lebih rasional. Coba kalau membela Iran akan disikat ya. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu jahat, ya enggak, kalau Amerika itu jahat, maka pesepak bola Iran sudah dibunuh di Amerika. Padahal pada faktanya kan enggak kan. Emang pesepak bola oh, Iran di Amerika Piala Dunia emang meninggal enggak kan? Jadi aneh-aneh aja warga Konoha ya, Amerika jahat lah, Israel jahat lah, ya sok suci gitu ya. Padahal kita juga bisa dikatakan jahat juga gitu. Kita juga penjajah kok, kita menjajah minoritas, ya kan? Konoha itu menjaga minoritas, mayoritas di Konoha menjajah minoritas. Kenapa? Ya karena minoritas itu ya bikin rumah ibadah juga susah gitu ya. Jadi ya tanpa kita sadari kita tuh bisa jadi penjajah gitu ya. Nah, harus introspeksi diri gitu ya. Jangan kita ngata-ngatain orang lain penjajah, padahal kita juga penjajah. Di mata Timor Leste itu Konoha penjajah. Di mata Papua itu Konoha penjajah. Ya, jadi itu yang jadi permasalahan. Kemudian, ya selain itu, ya kalau saya perhatikan, kalau kita berpikir rasional, tidak mungkin pengamat itu bisa netral kalau masih beragama. Bukan berarti saya nyuruh yang netral itu tidak beragama ya. Kalau dia masih tetap beragama, tidak mungkin. Dia pasti akan membela yang seagama dengannya. Ya, akan. Biasanya seperti itu ya. Ya, walaupun nggak semuanya ya. Umumnya seperti itu. Pak Rizal Malanggeng, dia nggak membela yang seiman kok. Ya, berbeda pendapat kok. Tapi permasalahannya gini ya. Mohon maaf ya. Permasalahannya, kita itu tidak bisa memisahkan antara iman dengan geopolitik. Susah banget. Pak Rizal Maranggeng bisa, mungkin karena dia kuliah di Amerika kali ya. Kemudian dia dekat dengan pemerintahan kali ya, atau ada hal lain gitu ya. Karena dia kan dekat sama Pak Prabowo ya, dan sering diundang juga gitu. Nah, jadi pertanyaan, apakah
justru agama itu bisa bikin orang tidak netral. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ya, seringkali seperti itu. Sering banget seperti itu. Makanya negara-negara maju itu sekuler. Itulah gunanya jadi negara sekuler, supaya tidak bawa-bawa seiman, tidak bawa seagama gitu ya. Sekularisme, memisahkan antara negara dengan agama, nggak bawa-bawa agama. Ada masalah geopolitik, bawa-bawa agama. Ada sedikit masalah, bawa-bawa agama. Ya sedikit-sedikit bawa agama. Yang ada apa? Yang ada agamanya bisa hancur lebur ya. Kalau sedikit-sedikit bawa agama, nyolong bawa agama, ya, mencuri bawa agama, ya bisa hancur lebur agamanya. Citranya bisa rusak. Siapa yang merusak citra agama? Ya kita sendiri. Ya kita nyolong bawa-bawa agama gitu ya, pakai baju agamis gitu ya, sambil nyolong. Ya hancur lebur dong. Ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di pihak ini. Anda yang menyimpulkan. Cek, 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 cek. Jadi guys, pengamat-pengamat abal-abal seperti ini jangan disupport ya guys ya. Kalau kita mau support ini ya kita akan bodoh ya, bodoh berjamaah gitu ya. Cukup nggak di skip aja, nggak usah ditonton gitu ya. Itu caranya menghindari orang-orang seperti ini. Karena kalau saya perhatikan banyak tuh ya pendukung daripada Iran gitu ya. Mereka itu mendukung banyak tuh pengamat, kalau pengamat abal-abal seperti Asegaf, ya Hikmanto, Bu Ita, Bu Dina, ada banyak tuh ya, banyak banget. Ya skip aja kalau lewat ya, cuekin aja gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Setelah kamu berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, 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 gila. Luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bella juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.